dan Mita yang praktek di sini. Ini ada keperluan apa Ibu? Saya di sini mau konsultasi tentang pranikah, Mbak. Oh, pranikah ya, mau nikah? Kapan Iya. rencananya? Rencananya Oktober. Oktober. Doain aja lancar ya. Amin, semoga Iya. lancar sampai hari H ya. Amin, amin. Terima kasih. Iya. Ini sebelumnya saya anamnesa dulu nih. Ya. Namanya siapa Ibu? Bu Anissa. Oh ya, Mbak ya? Iya. 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 Usianya berapa Mbak? 25 tahun, Mbak. 25 ya. Iya. Suku bangsanya? Indonesia. Indonesia. Jawa ya? Iya. Agamanya? Islam. Pendidikan terakhir? 3. Ya. Pekerjaan ini? Ibu rumah tangga. Di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Iya. Alamatnya? Magelang. Magelang Iya. ya. Calon suaminya siapa? Namanya Ibu? Resnu. Resnu. Iya. Usianya? Sama 25 tahun. 25 tahun Iya. ya. Dari Jawa juga ya? Iya, Jawa sama. Agamanya? Islam. Pendidikan terakhir? S1. S1. Pekerjaannya? Pekerjaannya karyawan swasta. Karyawan swasta ya. Alamatnya? Sama Magelang. Magelang. Iya. Ini ada keluhan nggak sebelumnya? Maksudnya untuk menghadapi pranikah ini ada keluhan nggak Mbak Anisanya? Enggak ada. Nggak ada ya. Enggak. Untuk riwayat obstetrik seperti haid itu gimana Mbak? Pertama kali haidnya kapan ya? Dulu umur 12 tahun, Mbak. 12 tahun Iya. ya. Siklusnya berapa lama? Siklusnya 7 hari. 7 hari. Iya. Lamanya begitu. Iya. Antara haid bulan misalnya November ke Desember itu berapa biasanya? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Berapa hari kira-kira? 30 hari. 30 hari. Iya. Kalau 1 harinya itu berarti pembalutnya berapa? Bisa sampai 3-4 kali. 3-4 kali Iya. ya. Ada nyeri haid nggak? Enggak ada. Nggak ada ya. Enggak ada. Untuk riwayat kesehatan, Mbak Anissa pernah menderita atau sedang menderita penyakit vaksinasi? Enggak ada. Nggak ada ya. Enggak ada. Untuk keluarga Ada semua. sehat semua Iya. alhamdulillah ya. Untuk imunisasinya Mbak, sudah pernah imunisasi TT sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Belum. MMR atau varicella? Belum pernah, Iya. Nah, nanti udah ada bayangan belum kalau misalnya setelah nikah, hamil, kemudian setelah punya anak mau rencana KB apa? Kalau rencana belum tahu. Belum tahu Belum ya. tahu, Ya. iya. Belum ada ini ya bayangan KB apa aja ya? Oh, iya. Belum tahu. Nah, untuk pola kebutuhan sehari-hari Mbak, makan pokoknya berapa lama? Istilah itu berapa kali sehari? Dalam 1 hari 3 kali. 3 kali. Iya. Porsinya? Porsinya sedang aja. Porsi sedang Iya. ya. Lauknya apa Mbak biasanya? Telur. Telur Iya, apa lagi? telur, ayam, sama ikan. Sama ikan ya. Iya. Kalau untuk sayur-sayurannya? Sayur-sayuran iya. Sayur-sayuran maaf ya? Iya makan. Sayur-sayuran hijau ya. Iya, sayur-sayuran hijau. Untuk buah-buahan konsumsi nggak per harinya? Iya, Biasanya apa? pisang, jeruk, apel, gitu. Sehari sekali atau berapa kali? 2 kali. 2 kali Iya, ya. pagi sama Bagus. siang. Pola nutrisinya bagus ya. Iya. Untuk cemilan sukanya nyemil nggak Mbak Nisa? Suka Cemilan Iya. apa? Roti. Roti, ya. Iya. Selama ini ada pantangan nggak untuk makannya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Semua dimakan ya. Iya, semua dimakan. Untuk minum per hari kira-kira berapa gelas? Sekitar sudah 7 gelas. 7 gelas hari ya. Iya. Untuk jenis minumannya apa? Air putih, air teh gitu. Air putih sama Iya, teh ya. iya.
Pola eliminasi Bu, misalnya buang air kecilnya kira-kira satu hari itu berapa banyak Mbak? 8 ada. 8 Iya, kali 8 kali. ya. Iya. Warnanya Kuning. kuning Iya. ya. Ada keluhan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Untuk BAB-nya 1 hari 1 kali. 1 kali. Iya. Warnanya apa Mbak? Kuning. Kuning juga Iya. ya. Konsistensinya lembek kah atau keras? Lembek. Lembek Iya. ya. Ada keluhan nggak untuk BAB-nya? Nggak ada. Nggak ada ya. Untuk personal hygiene, tadinya berapa kali? Namanya 2 kali ya. Iya. Ranasnya berapa kali Mbak kira-kira? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali Iya. ya. Untuk gosok giginya 2 kali. 2 kali ya. Ganti pakaiannya sehari 2 kali. 2 kali. Iya. Untuk celana dalamnya berapa kali? 3 kali. 3 kali Iya. ya. Nah, untuk pola istirahatnya Mbak sama tidur malam itu kira-kira berapa jam? 7 jam. 7 jam. Iya. Tidur siang juga? Kadang sering tidur siang, kadang 30 menit, kadang 1 jam. Oh iya. Iya. Ada keluhan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Untuk aktivitasnya, Mbak Anissa nggak kerja ya? Untuk Nggak. aktivitas di rumahnya gimana? Ngerjain apa aja? Cuma main bantu-bantu orang tua aja di rumah. Misalnya apa? Cuma nyapu, ngepel, dan lain Ngepel. sebagainya. Iya. Olahraga nggak? Jalan-jalan pagi aja. Jalan-jalan Iya. pagi ya? Tiap hari? Tiap hari. Tiap hari ya. Ada nggak kira-kira kebiasaan yang merugikan kesehatan seperti merokok, Nggak ada. minum alkohol, Nggak ada. nggak ya? Iya. Obat-obatan, Nggak. jamu, Nggak. nggak ya? Nggak. Pernah melakukan seks bebas sebelum Nggak. ini? Nggak ya? Iya. Itu semua ya. Iya. Untuk riwayat psikososialnya sejauh ini sudah sampai mana Mbak persiapan untuk pernikahannya? Saya karena kesini itu mau minta suntik titik sama persiapan untuk di KUA-nya untuk suruh tes pack juga Oh, gitu. iya. Iya. Untuk calonnya kan pekerja, Iya. udah cuti, udah mulai merencanakan Udah buat cuti, mulai, iya sudah. udah ya. Kira-kira tanggal-tanggal penting ininya kapan? Insya Allah tanggal 18. 18 Oktober ya. Aduh, sebentar lagi Iya. ya. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Untuk persiapan fisik kesehatan sebelumnya udah pernah medical check up untuk mengetahui kondisi Mbak Anissa sendiri ataupun pasangan? Sudah. Udah? Sudah. Gimana, bagus semua? Bagus semua. Alhamdulillah ya. Untuk dari keluarga apa maksudnya? Keluarga menerima tentang pernikahan ini? Menerima semua ya. Kira-kira dari misalnya perbedaan pendidikan kan Mbak Anissa kan D3 nih, Iya. sedangkan calon suaminya S1. Iya. Ada perbedaan nggak tentang pendidikan itu? Nggak ada. Nggak Nggak ada ada. ya. Untuk pasangan udah saling mengenal sifat-sifat satu sama lain? Sudah. Udah ya? Sudah, iya. Udah berapa lama pacaran? Sudah 3 tahun. 3 tahun, udah Iya, lama banget ya. Sudah. Ini selama ini komunikasinya gimana Mbak? Lancar aja. Lancar. Iya. Biasa langsung ke rumah ya atau lewat handphone atau gimana? Pertamanya lewat handphone. Yuk Oh. ketemu, yuk lama-kelamaan sudah mengenal, menjalin hubungan yang serius gitu. Tapi lebih sering ke handphone atau lebih sering bertemu? Sering bertemu. Sering Iya. bertemu ya. Nah, kalau misalnya nih ada masalah sama calon, itu gimana mekanisme pemecahan masalahnya? Apakah dibicarakan langsung atau seperti apa? Dibicarakan langsung berdua, nanti gimana pemecahan masalahnya gitu. Ya. Ya. Untuk ibadah sendiri kan Mbak Anissa ibadahnya itu agamanya Islam. Iya.
calonnya juga Islam ya. Iya. Kalau untuk istilahnya tuh sholatnya gimana? Alhamdulillah 5 waktu. 5 waktu ya. Untuk pasangannya udah Sama, kenal? alhamdulillah ya. Untuk identifikasi karakter pasangan kira-kira nih yang diharapkan Mbak Nisa sama pasangan, sama calon suami Mbak Nisa apa? Ya pengen saling ngobrol kalau memecahkan masalah gitu Mbak. Soalnya kalau ada masalah biasanya pasangan itu sukanya diem. Saya kan pinginnya saling ngobrol apa yang dipinginin biar saya juga tahu gitu. Oh iya. Iya. Kalau untuk kebiasaannya sendiri, tahu nggak kebiasaan calon suaminya Mbak Nisa udah paham, udah mengenal gitu? Sudah ya. Sudah, ya. Pernikahan ini diharapkan juga sama ibu, sama keluarga lainnya? Iya diharapkan. Respon mereka gimana dengan pernikahan ini? Bagus, baik, saling Semua mendukung mendukung, ya, ya? saling mendukung. Rencananya kalau sudah nikah mau tinggal di mana? Mau tinggal di sini aja, di dekat orang tua, tapi dengan rumah sendiri aja. Rumah sendiri, iya. Dalam pengambilan keputusan utama pernikahan ini siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua Iya. sudah saling berembuk ya Sudah. untuk menentukan tanggal ya. Ya, sudah. Orang terdekat Mbak Anissa sendiri siapa dalam keluarga? Orang tua, kakak. Kakak ya. Iya. Kalau misalnya ada masalah-masalah ceritanya sama siapa? Sama kakak, Sama iya. kakak ya. Dan Mbak Anissa ketahui tentang gizi pranikah itu apa Mbak? Makanan-makanan apa? Makanan-makanan yang bergizi gitu. Kayak sayuran, buah, vitamin gitu. Gitu ya. Iya. Bagus ya untuk konsumsi buahnya juga kan Iya. sehari 2 kali ya, Iya. sayurnya juga mau ya. Kalau misalnya yang belum diketahui Mbak Anissa tentang persiapan kehamilan, Saya pengen itu loh, tahu tentang gizi pas waktu mau hamil gitu, makanan-makanan yang bagus untuk menuju kehamilan itu apa. itu ya. Selain itu ada yang ingin diketahui lagi? Sudah. Ada ya. Pernah mengkonsumsi zat besi belum? Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya. Kalau misalnya obat-obatan selain dari petugas kesehatan konsumsi? Enggak. Enggak ya, kalau Enggak. sakit-sakit enggak pernah minum obat? Kadang beli sendiri. Kadang Biasanya konsumsi apa? Paracetamol. Paracetamol Iya, aja beli di ya. apotek. Iya. Untuk selama ini sebelum ini ada nggak istilahnya pengeluaran darah atau pengeluaran cairan pervaginam Enggak yang ada. dirasakan? Nggak ada? Enggak ada. Keputihan kayak gitu nggak ada? Ada. Keputihannya biasanya kapan Mbak? Kalau mau haid Kalau dan mau haid selesai aja? haid, iya. Oh, iya. Kira-kira putihnya warna apa keputihannya? Putih bening. Bening ya? Iya. Berbau? Enggak. Jumlahnya banyak? Sedikit. Sedikit ya. Ini untuk anamnesanya udah. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya Mbak. Iya. Sebelum itu saya mau cuci tangan dulu, Iya. ini persiapan. Mbak Anissa mungkin duduk di sini dulu ya. Oh, iya. Permisi ya Mbak. Hentikan titiknya. Iya. Suntiknya nanti di lengan kiri ya. Iya. Lengan kiri di sepertiga sias. Iya. Nanti mungkin agak terasa lemeng ya Iya. selama penyuntikan. Tapi biasanya mama bisa dilakukan kompres aja. Iya. Nanti kalau hangat jangan di usau ya. Iya. Nanti takutnya malah menimbulkan infeksi. Nah ini saya siapkan dulu ya. Iya.
Ya, lengannya bisa dibuka. Ya. Ya. Nanti mungkin agak terasa kemeng ya. Ya. Udah. Untuk tinggi badannya Mbak Anissa berapa Mbak? 155. 155 ya. Iya. Berat badannya mungkin bisa ditimbang dulu Mbak. Berapa? 50. 50 ya. Iya. Ya. Saya duduk lagi. Saya ukur di sawangannya ya. Iya. Yang sebelah kanan ya. Ya. Dua puluh enam ya, bagusnya. Ya, untuk itu kita lakukan pemeriksaan di sini ya Mbak. Ya. Tensi dulu ya Bu. Ya. Ya. Memisahkan dulu ya Bu. Ya. Tensinya bagus ya, 110/80. Maaf, saya periksa pergelangan tangannya dulu ya. Nadinya juga bagus, pernapasannya bagus ya. Kali per menit. Maaf, saya ambil ya. Bagus ya, 36,5. Rambut ibu, kepala ibu bersih, tidak ada ketombe, nggak ini ya, nggak rapuh ya Mbak, nggak ya. Untuk matanya, maaf Mbak, selera putih, konjungtiva merah muda. Mohon maaf Mbak, saya periksa telinganya dulu, bisa di sana. Tidak ada sekret ya. Simetris ya. Bisa dibuka Bu. Hidung tampak simetris. Maaf. Kebersihan baik, tidak ada kering hidung. Untuk mulut bisa dibuka? Iya. Boleh Kak? Iya. Maaf ya. Tidak ada lari sukses ya. Kebersihan baik. Kemudian tidak ada osmosis dan tidak ada pembesarannya ya. Rasanya maaf Mbak. Tidak ada pembesaran kelenjar limpa. Untuk payudaranya Mbak, boleh saya ini? Ya. Ada sering nggak maksudnya selama ini sering Mbak Anissa papasi sendiri, sering diraba sendiri untuk payudaranya? Kira-kira ada benjolan apa enggak? Enggak ada ya benjolannya ya. Di keduanya biasanya kapan mulai meraba-raba sendiri? Menjelang haid. Menjelang haid ya. Untuk apa namanya, perutnya ada pernah riwayat operasi? Belum pernah. Belum pernah sama Iya. sekali ya.
Saya pegang bentar ya, mohon maaf ya. Tidak ada pegangnya, nggak ada pembesaran ya. Kemudian boleh saya lihat kakinya ya Mbak? Ya. Maaf. Ya, tidak ada edema. Ya. Ini juga ya, bagus ya. Ya Mbak, boleh ini apa namanya? Istirahat. Oh iya ya. Bantu aja. Mbak Nisa, dari hasil pemeriksaan tadi bahwa tinggi badan sesuai dengan berat badan normal ya, tidak ada apa namanya kurang energi juga, semua bagus dari hasil pemeriksaan tadi semuanya bagus. Ini saya beri apa namanya informasi mengenai mungkin nutrisi ya, yang tadi Mbak Anissa tanyakan tentang nutrisi untuk menjalani kehamilan nantinya. Nah, nutrisi yang baik itu adalah nutrisi yang seimbang. Jadi ada makanannya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, buah-buahannya. Tadi Mbak Anissa pas saya tanyakan tadi itu sudah memenuhi semua kriteria dari gizi seimbang tadi, udah bagus ya. Memang sangat dibutuhkan untuk calon-calon ibu agar nantinya tercipta istilahnya itu dapat tercipta calon anak yang sehat ya. Nah, gizi-gizi Planika ini sendiri banyak sekali manfaatnya, yaitu untuk kesuburan ya. Untuk calonnya juga mungkin bisa dijelaskan dari sekarang, mungkin bisa ditanyakan dari sekarang untuk kebiasaan konsumsi makanannya seperti apa, karena bisa meningkatkan kualitas sperma itu sendiri. Saya jelaskan tadi itu berfungsi untuk pembentukan otak sama susunan saraf bayinya. Jadi kalau misalnya ibu hamil yang mengurangkan asam folat, ditakutkan perkembangan otak dan intelijensi bayinya juga akan kurang ya. Nah, untuk komposisi pamannya itu sendiri bisa berasal dari hewani, bisa juga berasal dari nabati. Nah, misalnya kayak B12 itu bisa didapat dari susu, keju, seperti itu. Kalau vitamin E itu bisa dari minyak kelapa, kemudian toge itu bagus untuk vitamin E kesuburan ya. Untuk zat besinya tadi bisa dari ikan, telur, bayam, brokoli. Untuk yang Mbak Anissa tadi sebutkan tentang makanan Mbak Anissa ya, Allah sudah bisa memenuhi zat besinya. Nah, kemudian sumber zinc itu bisa didapat dari daging, ayam, telur, susu. Nah, untuk proteinnya itu seperti telur, ikan, itu untuk protein hewani ya. Kalau protein nabati bisa dari tahu, tempe gitu ya. Untuk asam folatnya itu bisa dari biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna hijau ya. Nah, kenapa Mbak Nisa butuh zat besi itu, yaitu zat besi tadi berfungsi untuk penambahan darah ya. Jadi gunanya untuk mencegah anemia itu sendiri. Nah, ini kan ada contoh-contoh makanan pengandung zat besi ya Mbak. Nah, kalau misalnya kita kekurangan zat besi, ditakutkan timbulnya anemia. Jadi nanti bisa berakibat pada janin Mbak Anissa maupun pada saat persalinan nanti bisa pendarahan juga. Kemudian untuk zat besi itu dosisnya biasanya minum 1 kali per hari, diminumnya malam hari dengan mungkin penggunaan minumnya jangan menggunakan susu, teh, kopi itu bisa mencegah penyerapan zat besi itu sendiri. Nah, dan juga jangan dicampur dengan kalsium karena bisa menghambat pertumbuhan penyerapan zat besi itu sendiri. Bisa mungkin Mbak Anissa minumnya dengan menggunakan air jeruk,
sehingga bisa mempercepat penyerapan zat besi itu sendiri ya. Nah, untuk apa namanya, waktu minumnya kalau bisa malam menjelang tidur ya. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan, kira-kira ada yang ingin Mbak Anissa tanyakan? Enggak ada ya. Sudah jelas. Ya. Nah, untuk biasanya penyimpanan obat gimana Mbak? Ditaruh di tempat biasa. Biasa ya? Iya. Ya, apa namanya, di tempat yang tertutup dan kering ya? Iya, nggak kena sinar matahari. Ya. Nah, untuk efek samping zat besi itu sendiri sebenarnya BAB-nya nanti ini berwarna coklat, jangan khawatir, itu memang dari efek samping dari FE-nya itu sendiri. BAB-nya coklat, terus tuh bisa Mbak Anissa bisa jadi mual ataupun susah buang air besar, itu efek dari FE-nya itu sendiri ya. Kemudian ini juga banyak makanan-makanan yang mengandung zat besi seperti bayam, kangkung, daun singkong, pete. Suka nggak pete? Iya. Suka itu. Iya. Banyak banget loh Mbak zat besinya. Iya. Hati ikan, kuning telur ya, daging warna merah. Nah, kemudian zat besi itu sebenarnya penyerapannya itu lebih cepat dengan vitamin C dan vitamin B12. Jadi kayak jeruk itu dia lebih mempercepat penyerapannya. Terus tuh hati, kalau B12 di hati ya, di telur, di susu, di ikan itu banyak bisa mempercepat penyerapan zat besi itu sendiri. Nah, di sini ini Mbak Anissa usianya udah 25 tahun ya. Iya. Nah, ini langsung mau hamil? Iya. Ya. Nah, memang sebaiknya kehamilan itu adalah kehamilan yang direncanakan. Di baik perkembangannya maupun dari diinginkan perkembangannya maupun rencana sampingannya ya. Nah, kalau misalnya memang ini kan langsung ya, kalau memang mau mendapat dulu, sebaiknya kontrasepsinya itu dengan menggunakan yang tidak menggunakan hormon ya, seperti kondom, IUD jangka panjang ya. Tapi karena ini mau langsung ya, baik dari sekarang mulai dijaga gizinya ya, untuk Mbak Anissa sendiri, mulai baik Mbak Anissa maupun calon pasangannya juga dijaga untuk gizi selama sebelum hamil ini ya. Kemudian Mbak Anissa udah tahu belum tanda-tanda kehamilan itu apa aja? Tahu. Apa? Sedikit. Bisa disebutkan? Payudaranya mengeras, nggak datang haid, Iya. terus mual. Iya. Sudah gitu aja. Itu aja Iya. ya. Kalau misalnya benar apa yang dikatakan Mbak Anissa ya, bahwa biasanya tidak datang menstruasi siklus haid itu bulan berikutnya, misalnya bulan September, bulan Oktober tidak datang, terus timbul rasa mual muntah, kadang pusing, kemudian nafsu makan berkurang, terus pada saat dicek cek lewat urin, itu kehamilannya positif. Dan kalau misalnya lewat USG biasanya terlihat kantongnya, kantong kehamilan ataupun terasa gerakan janin. Untuk pemeriksaan kehamilan kira-kira kalau misalnya itu dilakukan seawal mungkin. Misalnya nih Mbak Anissa bulan Oktober ya nikah, terus selama November udah nggak halangan, nah bisa langsung ke konsultasi ke bidan ataupun ke pelayanan kesehatan sehingga dapat mendapatkan pengobatan, mungkin kalau ada masalah ataupun nasihat-nasihat yang mungkin Mbak Anissa belum ketahui selama ini untuk kehamilan anak pertama ini. Nah, untuk pemeriksaan kehamilannya sendiri biasanya itu pada kan 9 bulan ya. Nah, 9 bulan kehamilan itu trimester pertama itu 1 sampai 3 bulan. Itu kunjungan ulangnya diharapkan 2 kali, 1 kali dengan bidan, 1 kali dengan dokter. Nah, pada trimester kedua nanti
1 kali sama bidan, kemudian pada trimester ketiga itu 3 kali, Iya. 2 kali sama bidan dan 1 kali sama dokter. Jadi biar bisa dilihat perkembangannya lewat USG juga. Kemudian cara mencegah kehamilan. Nah, selama kehamilan nantinya diharapkan Mbak Anissa jangan terlalu lelah, jangan suka angkat junjung yang berat, itu bisa menyebabkan takutnya berpengaruh pada janinnya. Terus tuh kalau bisa pakai pakaian yang longgar. Terus tuh pada saat hamil muda kalau bisa jangan tidurnya terlentang, dan hamil tua tuh lebih baik tidurnya di kanan atau kiri. Nah, untuk posisi untuk seksualnya ya misalnya langsung dikasih, boleh tetap boleh melakukan istilah itu hubungan seksual, tapi jangan yang frekuensinya istilahnya tuh cepat ya. Itu ya mungkin lebih iramanya lebih diturunkan seperti itu. Nah, itu bisa kalau misalnya ada orang yang merokok mungkin bisa dihindarin. Terus tuh mungkin ada orang yang sakit bisa kita menghindar, karena apa? Kita yang hamil biasanya daya tahan tubuhnya lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit itu sendiri. Nah, ini kalau tanda-tanda bahaya kehamilan itu seperti demam tinggi lebih dari 2 hari, kemudian bengkak pada kaki, tangan, kemudian muka disertai dengan tekanan darah yang tinggi, takutnya preeklamsi, kemudian ada keluar cairan dari vagina atau berupa baik itu keluar darah ya, itu dan mungkin cairan yang berbau dan warnanya kuning, warnanya hijau seperti itu. Kemudian keluar cairan ketuban bukan pada waktunya, misalnya kan 9 bulan, tiba-tiba pas usia 7 bulan ketuban pecah. Nah, itu tanda-tanda bahayanya ya Mbak. Gerakan janin tidak dirasakan selama 1 hari itu, Mbak bisa tidak merasakan gerakan janin. Iya. Terus muntah yang terus menerus sampai Mbak Anissa nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu salah satu tanda bahaya juga buat kehamilan. Kemudian berat badan di trimester pertama, kedua dan ketiga juga tidak naik-naik. Nah, terus tuh tanda-tanda persalinan udah banyak ini sedikit tentang apa coba? Kalau mau bersalin itu sering kencang itu, boyok di punggungnya itu, keluar lendir darah gitu aja. Oh iya benar. Kalau misalnya mau bersalin itu biasanya mulai dari pinggang sampai ke itu sakit. Frekuensi nyerinya juga makin sering dan makin meningkat. Kemudian keluar lendir campur darah dari vagina kita. Terus itu bisa juga diawali dengan ketuban pecah dini, keluar air seperti itu. Kemudian terjadinya pembukaan di vagina ya, bukan serviks itu jadi pembukaan yang penipisan. Nah, untuk penolongnya kalau bisa ke pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan sehingga mencegah terjadinya infeksi baik untuk ibunya maupun untuk janin yang bayinya nantinya. Nah, untuk perawatan pasca persalinan nanti berupa perawatan tali pusat. Nanti bayinya untuk perawatan tali pusatnya pakai kasar steril tanpa alkohol ataupun betadine, sudah langsung ditutup aja. Kemudian mencegah infeksi matanya nanti biasanya dikasih salep mata, tetracycline sama suntik vitamin K. Kemudian juga imunisasi bayinya yaitu HB0 yang diberikan 7 hari setelah persalinan, setelah kelahiran ya, seperti itu. Kemudian
Nah, pelayanan untuk pasca salin sendiri nanti untuk bayinya kalau bisa berkunjungnya selama 4 kali ya. Yang pertama, periode pertama itu 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan. Kemudian 1 kali pada hari ke-7 pasca persalinan. Kemudian yang ketiga itu periode hari dari 8 hari sampai dengan 28 hari. Kemudian yang keempat itu adalah pada periode 29 hari pasca persalinan sampai dengan 42 hari pasca persalinan ya Mbak ya. Nah, untuk konsumsi vitamin A, jadi ibu-ibu yang bersalin itu wajib konsumsi vitamin A untuk apa? Untuk memelihara kesehatannya juga. Yang pertama mungkin bisa dilakukan setelah 24 jam bersalin, dan yang kedua yaitu yang pertama itu segera setelah bersalin, dan yang kedua yaitu 24 jam setelah bersalin ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah lahiran, kira-kira mau nyusuin nggak bayinya? Iya. Iya ya. Nah ya, karena manfaat ASI itu sendiri banyak banget Mbak. Untuk zat gizi bagi bayinya, terus zat antibodi bagi bayinya, imunitasnya dari ASI itu bisa bagus untuk bayinya. Terus tuh ASI itu juga bisa membuat KB alami ya. Jadi Mbak bisa mencegah kehamilan dengan pemberian ASI yang eksklusif selama 6 bulan tanpa makanan tambahan. Terus juga bisa buat mengurangi pendarahan pasca persalinan ini, bisa mengurangi pendarahan pasca persalinan itu ASInya. Dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sudah jelas ya. Nah, ini untuk tentang infeksi menular ya Mbak. Ya, ini kan banyak sekarang remaja-remaja yang menyalahkan misalnya seks bebas. Nah, seks bebas itu sendiri bisa menyebabkan infeksi menular seperti HIV/AIDS itu. Nah, dari infeksi menular sendiri itu biasanya kan dari seks bebas. Nah, dia itu biasanya dengan gejala-gejala ada cairan yang keluar dari alat kelamin atau anus yang berbeda dari biasanya cairan itu. Kemudian rasa perih, nyeri saat BAK, saat pipis itu rasanya perih. Kemudian ada luka terbuka di sekitar mulut vagina ataupun yang kemaluan cowok. Terus tuh ada jaringan yang tumbuh seperti genjer ayam. Nah, di vagina itu biasanya bisa tumbuh seperti genjer ayam itu. Kemudian terjadi pembekuan pada lipatan paha. Kemudian pada kantung jakar, calon suami biasanya membengkak seperti itu. Terus itu ada perut di bagian bawah sini biasanya sakit seperti menstruasi itu, darah keluar darah saat berhubungan seksual, dan demam juga. Nah, untuk tindakannya sendiri untuk mencegah IMS, jangan mengobatin sendiri ya Mbak. Segera kalau misalnya ada gejala-gejala yang mengarah ke sana, bisa datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan petunjuk dari dokter, mendapatkan obat. Kemudian jangan dulu berhubungan seks selama masa pengobatan, dan minta juga pasangan kita untuk segera memeriksakan diri. Nah, istilahnya penyakit menular seksual itu adalah gerbangnya menuju HIV/AIDS ya, dimana itu bisa merusak sistem imun kita, kekebalan tubuh kita, sehingga mudah terinfeksi penyakit. Nah, AIDS sendiri kan adalah kumpulan dari HIV ya. Jadi memang kalau misalnya HIV itu awalnya kumpulan dari penyakit menular seksual, nah AIDS itu sendiri dari HIV-nya itu terkumpul sehingga menyebabkan terjadinya AIDS. Jadi kekebalan tubuh kita benar-benar yang menurun. Nah, untuk
sendiri, penularan HIV sendiri itu bisa secara vertikal ya, dari ibu hamil yang melahirkan, bisa dari proses menyusui ataupun dari jarum suntik atau darah ya. Nah, untuk pencegahannya ini ada yang namanya ABCD. ABCD itu tidak berhubungan seks dengan cukup satu ya, tidak berhubungan seks bebas. B itu tidak gonta-ganti pasangan. A tadi tidak berhubungan saat jauh dari pasangan. C menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. D tidak mengkonsumsi narkoba. E aktif mencari informasi yang benar. Nah, jadi memang ABCD ini harus kita terapkan dalam mencegah HIV/AIDS. Nah, untuk gejala HIV sendiri sebenarnya itu dia tanpa gejala klinis. Penularannya itu inkubasinya biasanya 5-10 tahun. Nah, dia kalau sudah HIV berkembang menjadi AIDS baru memiliki gejala yang mempengaruhi imunitas tubuh itu sendiri. Nah, ini saya berikan suratnya ya Bu. Jadi titik keduanya tanggal 21 Oktober ya. Nah, biasanya setelah penyuntikan ada rasa bengkak atau nyeri di pergelangan tangan, bisa dikompres saja ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau misalnya emang ibu nggak nyaman banget dengan sakit yang dirasakan, nanti bisa minum paracetamol ya. Tapi kalau sakit aja, kalau nggak sakit nggak usah. Kalau misalnya nyeri sedikit masih bisa ditahan, bisa dikompres aja pakai air hangat ya. Tablet ininya ya, tambah darah, diminum sesuai dengan yang saya anjurkan, untuk mencegah adanya anemia ya. Selama proses nikah ini ya, nanti pada saat memang sudah saatnya punya anak, terjaga semuanya ya. Ini Bu, gimana 1x1 malam hari ya? Ingin ditanyakan lagi? Sudah ya. Semoga pernikahannya nanti lancar ya. Amin. Sampai hari H lancar, tidak ada kendala dan bisa langsung memiliki keturunan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Mari.